Dan malam hari ini kita akan dengar cerita dari Profesor Dr. Aryati, penyintas COVID-19 yang sempat mengalami efek jangka panjang COVID-19. Dan sudah ada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk memberikan gambaran kepada kita semua apa yang terjadi pada tubuh sehingga COVID-19 bisa memberikan efek jangka panjang. Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam, Mbak. Saya pertama ke Prof. Aryati dulu. Prof, Profesor ini kan juga dokter terkena COVID-19. Berapa lama dokter menderita COVID-19 hingga akhirnya dinyatakan sembuh? Oke, saya boleh cerita ya. Jadi saya positifnya itu terdeteksi dari PCR-nya itu tanggal 27 Mei. Kemudian negatifnya di tanggal 5 Juli. Dan selama 1 bulan 10 hari itu, 1 bulan 10 hari itu mengalami semua seperti gejala COVID pada umumnya, di mana minggu pertama saya dimulai dengan demam, sakit, nyeri otot, dan pencernaan yang terganggu di minggu pertama, yaitu mulai dari diare, sakit perut, ya, nyeri perut, mual muntah, sampai turun 7 kilo dalam waktu 5 hari. Minggu kedua itu yang baru sesak nafas, gambaran radiologisnya pneumonia, dan minggu ketiga itu jantung, ya, keluhan-keluhan jantung, mencengkram di dada, nyeri dada, kemudian juga pikunnya tuh betul-betul sampai membuat kaget orang-orang yang ngomong sama saya. Itu saya bisa nggak ingat gitu ya. Ini murid saya sudah spesialis kok masih PPDS atau pokoknya banyaklah kejadian-kejadian yang kata tuh saya pikun gitu. Dan minggu kemudian waktu saya dinyatakan sembuh di 5 Juli, saya masih mengalami keluhan-keluhan jantung itu yang rasanya mencengkram dan nyeri dada dan terasa lemas, terus sampai saya memeriksakan CT kardiak untuk pemeriksaan jantung di bulan Agustus karena tidak hilang-hilang. Artinya sejak dinyatakan hasil PCR-nya negatif, Profesor Aryati ini merasakan berapa lama gejala-gejala mirip COVID-19? Sebetulnya gejala saya malah mikirnya itu bukan gejala COVID-19. Saya mikirnya nih saya sakit jantung nih kali gitu. Jadi waktu itu saya belum tahu kalau itu long haulers karena COVID-19. Saya cuman heran, saya sudah dinyatakan sembuh tapi kok saya nggak kuat. Biasanya sampai jam 1 pagi saya kuat. Ini saya jam 6 sore sudah terkapar, nggak kuat. Besoknya semakin lama semakin cepat saya nggak kuat, terlalu cepat lelah gitu. Dan kalau rapat-rapat dengan rapat-rapat nasional juga ya, itu saya sering juga tidak di depan laptop gitu saya sudah berdebar-debar, sudah lemes, sudah nggak kuat, sudah mau jatuh, rasanya sudah mau pingsan gitu. Jadi itu cukup lama sampai Juli, Agustus, September itu saya masih merasakan itu. Wow, berbulan-bulan ya, Prof? Lama, sampai kalau yang gangguan jantung itu sampai mungkin 2 bulanan, lebih 2 bulan 3 bulan. Kalau yang sulit tidur itu sampai Oktober itu berapa ya, 4 bulan itu saya tidur cuma 2 jam gitu. Akhirnya saya akupunktur 12 kali dan baru bisa tidurnya nyenyak. Rambut rontok juga, yang sampai bergelondong-gelondong. Dan rasa cemas ya, sering seperti bingung, seperti nggak konsentrasi juga suka. Dan sampai sekarang ini masih ada nih, suka lupa-lupanya masih suka gitu. Jadi masih harus ada yang ngingetin tadi apa ini. Tapi dan sebelumnya, yang paling mengganggu aktivasi dari komorbid saya punya komorbid alergi dan autoimun. Jadi sampai sekarang yang saya tidak pernah pilek sebelum COVID, jadi saya sekarang pilek terus sepanjang hari. Dan rheumatoid arthritis saya, nyeri sendinya juga kumat-kumat terus, dan BAB juga nggak normal sampai sekarang, masih belum, artinya masih up and down, normal nggak normal. Dan di bulan akhir-akhir itu seperti gejala mau stroke. Jadi kalau sudah terlalu capek itu sudah rasanya itu lidah itu rasanya tebal dan pelipis cekot-cekot kayak yang pusing, yang ya geringan di tangan, yang jadi benar-benar sebetulnya saya baru tahu kalau ini adalah long hauler setelah saya coba cari referensi di internet.
Jadi saya sendiri sebenarnya juga nggak tahu tadinya. Oh, tadinya Profesor Aryati nggak tahu. Saya ke Profesor Ari. Profesor Ari, ini dampaknya begitu panjang. Saya dengar dari Profesor Aryati ini banyak sekali efeknya. Sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi tubuh dari Profesor Aryati? Iya, ya ini sebenarnya saya nggak enak ini cerita ini Prof. Aryati senior saya di sini. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk masyarakat secara umum ya. Jadi betul memang long COVID itu, kalau simpelnya kita ngomong gitu, atau long hauler tadi disebutkan, itu memang baru istilahnya muncul masalah itu kan setelah pasien-pasien ini udah 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, jadi ya seperti yang sekarang ini nih, beberapa publikasi juga baru muncul mengenai hal ini. Jadi pertama, mungkin saya sebutkan bahwa memang kan kita ketahui virus ini di awal itu memang kita tahunya dia menyerang paru-paru gitu ya. Kemudian di dalam perjalanannya ternyata ini yang kita bilang great imitator. Ternyata pasien-pasien itu datang dengan nyeri perut, kemudian dengan diare di awalnya begitu ya, dan ternyata diketahui lagi bahwa ternyata virusnya juga ditemukan di sepanjang saluran pencernaan gitu. Kita juga pernah melakukan, ada satu pasien kita di Jakarta, kita sampel biopsinya, kemudian kita PCR dari lambung, ternyata memang positif ditemukan virus tersebut di dalam lambung. Ini yang kasus Indonesia, di luar negeri itu sering melaporkan tersebut. Nah kemudian juga ternyata dia juga diduga bahwa dia juga menembus ke sawar otak gitu ya. Kita tahu bahwa di dalam otak ini ada pelaput dan dia bisa tembus ke situ, atau juga reaksi peradangan. Jadi oleh karena itu memang gejala yang timbul itu bermacam-macam gitu ya. Nah kalau bicara soal long COVID, memang 2 hal. Pertama adalah di mana gejalanya itu memang masih timbul pada saat yang bersangkutan ini kena COVID sampai beberapa bulan. Jadi misalnya yang sering itu memang utama lemas ya, kemudian juga jantung berdebar-debar. Atau tadi misalnya ada anosmia, hilang penciuman, itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan dia masih belum bisa mencium sesuatu gitu. Kemudian tadi misalnya ada gangguan memori, ini juga cukup menonjol ya. Ada beberapa pasien saya juga menyebutkan demikian, lupa nama orang gitu loh. Padahal dia tahu itu namanya siapa, cuma lupa menyebutkan. Tadi kan Prof. Aryati juga menyebutkan hal tersebut begitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain memang kalau jelas kita tahu di dalam perjalanan pasien-pasien COVID ini ada yang kita bilang pada saat di dalam pasien itu dirawat, itu yang kita bilang dia mengalami sindrom badai sitokin. Ya, ini karena suatu reaksi inflamasi, dan di sana juga terjadi kekentalan darah, dan kekentalan darah ini bisa terjadi sumbatan di mana-mana, tadi bisa di jantung, kemudian juga di pembuluh darah otak begitu. Jadi tadi betul ketika pasien ini sudah dinyatakan PCR-nya negatif, kemudian kan tadi dia berkontrol. Nah kemudian tadi ini seperti tadi Prof. Aryati bilang jantung masih berdebar-debar, kemudian kan perlu dibuktikan apakah masih ada masalah nggak dengan jantungnya, tadi dilakukan MSCT, dilihat apa ada sumbatan atau tidak misalnya dampak dari COVID tersebut. Kalau memang tidak, tentu dipikirkan hal yang lain. Kemudian juga tadi bicara soal persarafan begitu ya. Ada beberapa pasien misalnya dilakukan juga pemeriksaan MRI otak karena kok masih ada keluhan sakit kepala misalnya, dia lemes sebelah misalnya, itu dipastikan lagi apa nggak ada sumbatan-sumbatan tersebut. Jadi sebenarnya memang begini buat pasien-pasien, ya ini tadi kan sebutkan ya angkanya bervariasi, tadi data yang di Korea sampai 80%. Kalau data di luar itu sekitar 10%. Jadi ada pasien-pasien COVID dia mengalami long COVID 10%. Nah kemarin teman sejawat dari Paru menyebutkan itu bahkan menemukan angkanya 20%. Nah kalau kita lihat sekarang ini angka kesembuhan kita kan pasien itu ada sekitar mungkin 500-an lebih, ya kita bisa prediksi mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu itu akan mengalami long COVID tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Aryati tadi berdasarkan pengalaman beliau begitu. Jadi itu kira-kira Mbak yang harus memang diperhatikan. Tapi buat dokter juga begini, kadang-kadang terus terang saja ini ada juga, saya juga ini kan juga di tengah-tengah praktek tadi juga ada pasien ya, mohon maaf misalnya kalau ini pasien ini memang sudah ada sakit lambung misalnya sebelumnya ya, kemudian dia memang di dalam pengobatan ini macam-macam yang diberikan ya, vitamin C dosis tinggi ya, kemudian lagi vitamin D, kemudian juga mungkin kalau dia tadi pegel-pegel ngilu dikasih obat penghilang sakit. Nah biasanya itu yang ada pasien saya udah lama, udah tahunan nggak pernah berobat karena memang udah sembuh sakit lambungnya. Nah karena dia kena COVID, makan obat macam-macam, tambah lagi juga tambah stres, nah itu mahnya kambuh. Nah jadi gitu, jadi bisa saja
sakit-sakit yang sebelumnya memang sudah ada dengan proses COVID tadi tambah obat macam-macam dia juga bisa kambuh sakit mahnya begitu Mbak. Jadi memang cukup bervariasi. Yang penting adalah buat dokter harus memang benar-benar sebagai dokter ya misalnya pasien itu memang mesti dipastikan keluhan-keluhan tersebut apakah memang ada sesuatu atau tidak misalnya tadi dia misalnya masih suka meriang-meriang ya kita cek aja darahnya ya dicek darahnya lengkap ya mungkin ke arah tipes misalnya mungkin kita CRP-nya kita lihat kalau darahnya normal semua ya mungkin kita mesti lihat nih apa sih yang menyebabkan dia meriang-meriang begitu karena terus terang saja juga ada yang melaporkan mengenai post trauma ya jadi artinya dia PSTD jadi post traumatic trauma karena memang ada kan beberapa pasien nih misalnya sambil contoh misalnya ini seorang ibu ini juga kebetulan contoh pasien misalnya bapaknya meninggal karena COVID nah itu dia masih kepikiran masih ingat terus mengenai bapak dan akhirnya itu juga bisa menimbulkan yang kita bilang keluhan-keluhan akibat dari psikisnya sehingga keluhan-keluhan fisik yang muncul yang atau istilahnya kita psikosomatik. Tapi ini mesti dipastikan dulu apakah ini memang ada psikosomatik atau ada penyakit yang lain gitu Mbak. Baik, harus dianalisis lebih lanjut. Terima kasih. Betul, perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi. Terima kasih Profesor Ari sudah menjelaskan kepada kami dan juga terima kasih Profesor Aryati sudah berkenan untuk menceritakan pengalamannya. Semoga Anda cepat sembuh. Terima kasih.